teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat 8 jenis tokoh antagonis dalam cerita. Nah, apa saja jenis tokoh antagonis yang umum dalam penulisan cerita fiksi? Saya akan mengajak teman-teman untuk membahasnya dalam video kita berikut ini. Kehadiran tokoh jahat atau tokoh antagonis dalam cerita adalah hal yang sangat fundamental. Karakter protagonis tidak dapat berkembang dengan sempurna jika tidak ada tokoh jahat atau tokoh antagonis yang menemaninya. Fungsi utama tokoh antagonis dalam cerita adalah membuat karakter utama cerita dapat berkembang dengan memberinya tantangan, kesulitan, dan kendala untuk ia atasi. Dengan tantangan tersebutlah karakter tokoh protagonis dapat berkembang dengan baik sehingga ada perubahan besar ketika ia muncul pada awal cerita dan ia tampil pada ending cerita. Jadi sebelum kita melihat apa saja jenis tokoh antagonis yang umum dalam penulisan cerita fiksi, sebagai penulis kita juga harus memahami dengan sangat baik bahwa tokoh antagonis hadirnya ia dalam cerita adalah satu hal yang sangat penting. Ia membantu cerita berjalan dengan sangat baik dengan memberikan tokoh protagonis atau tokoh utama cerita berupa tantangan, kendala untuk dilewati. Tanpa kehadiran tokoh antagonis, tokoh protagonis tidak dapat berkembang dan cerita kadang-kadang lebih banyak menjadi cerita yang membosankan tanpa ada tantangan dan tanpa ada hal menarik untuk diikuti oleh pembaca. Lalu apa saja jenis antagonis yang paling umum dalam penulisan cerita fiksi? Berikut ada 8 jenis tokoh antagonis yang paling umum dalam penulisan cerita fiksi. Mari kita lihat dari yang pertama. Jenis tokoh antagonis yang pertama adalah antagonis anti-villain. Anti-villain mudah untuk kita artikan sebagai tokoh antagonis yang memiliki motivasi simpatik atau karakteristik yang menarik. Anti-villain adalah seorang antagonis yang mungkin memiliki tujuan mulia yang dapat pembaca benarkan atau bahkan ia memiliki sisi baik untuk pembaca hormati. Walau sesungguhnya ia adalah seorang penjahat. Nah, karakter penjahat yang pertama adalah antagonis anti-villain. Nah, ia bisa jadi memiliki sisi-sisi menarik, sisi-sisi yang mulia dalam kehidupannya, walaupun ia memiliki niat yang jahat untuk mencelakakan protagonis. Tapi ada satu bagian dari kehidupannya, dari karakteristiknya yang kemudian layak untuk pembaca hormati sebagai sesuatu yang menarik dan memiliki nilai-nilai mulia. Kemudian jenis antagonis yang kedua adalah antagonis binatang buas. The Beast atau binatang buas dalam artian ini adalah penjahat klasik yang bertujuan untuk meneror dan mengalahkan tokoh utama cerita atau tokoh protagonis. Pada banyak cerita, Beast sebagai antagonis memiliki makna literal sebagai binatang buas dalam arti yang sesungguhnya. Penjahat jenis ini tidak dapat dijelaskan secara spesifik dan biasanya muncul pada genre horor atau fiksi ilmiah. Hiu dalam film Jaws, T-Rex dalam film Jurassic Park, atau makhluk pemangsa manusia dalam pembunuh dalam Predator termasuk dalam kategori jenis antagonis tipe Beast seperti ini. Jadi mudah sekali untuk melihatnya. Ini adalah jenis antagonis yang secara lahiriah dia adalah memang binatang buas, sesuatu yang memang diciptakan oleh penulis atau pengarang untuk merepotkan karakter melalui karakteristiknya yang natural. Ini adalah salah satu yang bisa kita lihat, contohnya misalnya film hiu, film tentang binatang buas, Jurassic Park dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana kita dapat memahami jenis yang kedua dari antagonis, yaitu binatang buas atau The Beast.
Jenis yang ketiga adalah antagonis pembuli. Nah, ini adalah jenis antagonis yang secara langsung berperan sebagai lawan protagonis. Pola dasar dari antagonis pembuli ini adalah dengan kecenderungan karakternya yang suka menyakiti, menindas, bersifat kejam, dan juga tega. Antagonis jenis pembuli juga memiliki peluang untuk menjadi tokoh yang semakin kejam dan jahat seiring dengan perkembangan waktu. Ini adalah salah satu jenis tokoh antagonis yang paling umum, paling sering kita lihat dalam sinetron-sinetron Indonesia. Bagaimana antagonis di sini memiliki karakteristik yang suka menindas, kejam, tega, sampai hati, dan juga sering sekali menyakiti. Nah, kecenderungan antagonis ini adalah bisa ia tumbuh menjadi semakin kejam dan jahat seiring dengan perkembangan cerita. Jenis antagonis selanjutnya adalah antagonis mesin. Karakter antagonis mesin merupakan rekonstruksi teknologi. Pada banyak cerita, penjahat mesin ini juga tidak bernyawa, tidak memiliki rasa sakit, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki rasa takut atau kondisi emosional lainnya. Ia yang pertama, ciri khasnya adalah lahir dari konstruksi teknologi. Antagonis tipe mesin ini sering hadir dalam cerita trailer fiksi ilmiah. Contohnya misalnya adalah Terminator, Ultron, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang harus dikenali dan pembaca atau penulis sebagai penulis Anda dapat menciptakannya adalah dengan melahirkannya dari sebuah rekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian jenis antagonis yang kelima adalah antagonis mastermind atau biang kerok. Nah, antagonis mastermind biasanya adalah seorang insinyur berbakat dengan rencana jenius jahat yang mencoba mengalahkan protagonis secara mental. Jadi, antagonis biang kerok tidak berfokus mengalahkan protagonis secara fisik seperti bis atau mesin, namun secara strategi, secara pemikiran, dan secara mentalnya. Antagonis seperti ini seringkali menjadi orang tokoh intelektual atau aktor intelektual dalam sebuah rencana jahat. Jadi, ia memiliki peran untuk merencanakan semua rancangan-rancangan jenius untuk mencelakakan tokoh utama protagonis. Ia dapat kita sebut sebagai biang kerok dalam istilah Indonesia. Dalam istilah yang lebih populer, antagonis jenis ini disebut sebagai tokoh intelektual atau mastermind antagonis. Kemudian yang keenam adalah antagonis jelmaan iblis. Nah, ini adalah salah satu jenis antagonis yang benar-benar jahat. Ini adalah jenis antagonis yang biasanya hadir dalam genre fiksi fantasi atau superhero. Penjahat dalam antagonis jelmaan iblis ini merepresentasikan dari kejahatan itu sendiri. Antagonis seperti ini pada umumnya memberikan sedikit ruang bagi pengembangan karakter dan setting. Seperti antagonis pada umumnya, antagonis jelmaan iblis juga berperan untuk memberikan rintangan bagi perjalanan protagonis mencapai tujuannya. Jadi antagonis jenis ini sudah sangat kuat, sudah sangat tangguh sehingga perkembangan karakter agak sulit ditemukan di sini. Namun ini tetap dapat dilakukan dengan memberikan beberapa kelemahan-kelemahan yang tentu saja harus masuk akal. Kita dapat melihatnya dalam tokoh Sauron dalam film The Lord of the Ring atau dan yang lainnya. Ini adalah merepresentasikan kejahatan itu sendiri. Jadi itu adalah tokoh antagonis jelmaan iblis. Jenis antagonis yang ketujuh adalah antagonis antek atau kaki tangan. Nah, biasanya jenis antagonis ini bekerja pada antagonis yang lebih besar seperti antagonis mastermind dan antagonis jelmaan iblis. Nah,
tokoh penjahat Antek benar-benar menjadi eksekutor pekerjaan-pekerjaan kotor dalam sebuah kejahatan. Pada umumnya, antagonis ini memiliki peran fungsional sebagai teman karib penjahat yang lebih kuat. Pengabdian antagonis Antek ini ia lakukan dalam bentuk kekuatan fisik dan kejahatan yang lainnya. Ia bertugas sebagai pelaksana rencana tokoh antagonis Biang Kerok untuk menghalangi jalan utama tokoh cerita. Nah, ini sangat mudah aplikasinya teman-teman penulis semua, bahwa antagonis jenis ini ya dapat muncul sebagai orang-orang bayaran yang misalnya merampok seseorang, terus meneror seseorang. Ini adalah jenis antagonis Biang Kerok yang melakukan tindakan antagonismenya itu untuk merintangi tokoh cerita melalui kekuatan fisik, kekuatan ototnya sendiri. Dan ia biasanya bukanlah tokoh yang besar. Ia adalah orang yang bekerja untuk antagonis yang lebih kuat, seperti antagonis jelmaan iblis ataupun antagonis mastermind yang memiliki pemikiran dan tokoh intelektual dari sebuah rencana antagonis yang besar untuk menghalangi tokoh cerita. Kemudian jenis yang terakhir dalam penulisan cerita fiksi adalah tokoh antagonis fanatik. Nah, tokoh jahat fanatik biasanya memiliki dorongan ideologi ekstrim dalam aksi yang ia lakukan. Ideologi ini bisa saja adalah didorong oleh agama, keyakinan moral yang menyimpang yang kemudian memberikan mereka energi untuk menjalankan misi mereka dalam kejahatan. Kita dapat banyak melihat ini misalnya di film-film Hollywood, orang-orang yang memiliki keyakinan mental bahwa para orang-orang perempuan penghibur di dunia malam itu adalah orang-orang yang layak untuk dibunuh. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang hidup di dunia malam, mereka dapat melaksanakan keyakinan dan ideologi mereka. Ini adalah salah satu contohnya. Tentu saja ketika Anda menulis cerita fiksi, Anda dapat membangun tokoh antagonis jenis ini yang dorongan kejahatannya itu berasal dari keyakinan ideologi ataupun keyakinan moral yang dilihat secara manusiawi adalah sesuatu yang menyimpang. Baiklah, itu adalah 8 jenis tokoh antagonis yang bisa Anda gunakan dalam penulisan cerita fiksi yang Anda lakukan. Tentu saja Anda bisa menggunakan satu jenis antagonis, 2 jenis atau antagonis, atau justru memadukan beragam jenis antagonis untuk menghadirkan konflik yang menarik dalam cerita Anda. Jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisannya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Kami juga menerima jasa ghostwriting untuk penulisan novel, skrip, skenario untuk video, untuk film di YouTube dan lain sebagainya, serta tentu saja bimbingan kelas menulis privat, dan juga kelas menulis online. Itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.